Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Dulur-dulur Sinau Urip dimanapun berada. Malam hari ini Mas Wahyu ingin menguraikan tentang sedulur papat, ya, yang mana sebetulnya di video-video Mas Wahyu sebelumnya juga sudah pernah dibahas sama Mas Wahyu, tapi untuk kali ini Mas Wahyu mau menguraikan lebih detail lagi kepada jenengan-jenengan, khususnya ya, khusus untuk jenengan-jenengan yang memang mempelajari, memahami tentang naluri Jawa, ya, atau khusus untuk pemaham kejawen. Karena boleh dibilang mudah tetapi juga susah, boleh dibilang susah tetapi juga mudah. Yang terpenting di dalam belajar memang dibutuhkan wawasan yang luas, ya, cara berpikir yang luas, supaya kita mampu memahami sesuatu hal itu dengan benar-benar detail, ya, teliti, ya, tidak asal. Jadi sekali lagi Mas Wahyu ingatkan, ini khusus, ya, video ini Mas Wahyu buat untuk dulur-dulur yang memang pemaham kejawen. Karena apa? Karena mungkin untuk pemaham-pemaham atau yang lainnya bisa jadi tidak sesuai, ya. Tetapi kalau panjenengan mau menambah wawasan atau mungkin mau belajar, asalkan sesuai dengan cara berpikir dan juga kenyamanan di dalam pikiran maupun hatinya panjenengan, monggo silahkan dipelajari. Tetapi kalau tidak, jangan, ya. Karena yaitu tadi, ini boleh dikatakan susah tapi gampang, gampang tapi juga susah, ya. Jadi disimak saja, dipelajari pelan-pelan, dipahami pelan-pelan. Mudah-mudahan panjenengan bisa menerima apa yang Mas Wahyu sampaikan. Sekali lagi tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar, ya dulur-dulur, ya. Sama-sama belajar, kita sinau bareng, ngaji bareng tentang kejawen. Jadi kalau mungkin tidak sesuai dengan pemahaman panjenengan, ya Mas Wahyu mohon maaf, ya. Sekali lagi apa yang Mas Wahyu sampaikan adalah pemahaman yang dipahami oleh Mas Wahyu. Selebihnya monggo terserah panjenengan di dalam menilainya. Nah, dulur-dulur, pengertian tentang sedulur papat di dalam naluri kejawen itu memang banyak sekali, ya, dikejar-kejar, banyak sekali dipelajari oleh dulur-dulur kita di seluruh Indonesia mungkin, ya, khususnya di Pulau Jawa. Karena memang kalau kita bicara tentang sedulur papat ini merupakan komponen vital di dalam kehidupan manusia, yang mana ketika kita mampu mengenal, mampu memahami tentang sedulur papat ini, dan kita mampu memfungsikannya, maka ini merupakan faktor yang sangat besar sekali yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, ya. Karena ibaratnya energi listriknya sudah ada, lalu kita mengetahui komponennya, kita mengenal komponennya, dan kita mampu merakitnya dengan benar, merakit kabelnya dengan benar, ya, merakit, ya, semua intinya komponen yang berhubungan dengan listrik itu tadi. Itu kalau bahasa listrik, ya, diberikan contoh perumpamaan listrik. Tetapi
kita bicara tentang sedulur papat, energi listriknya itu ada di mana? Energi listriknya itu adalah energinya Gusti Allah. Sedangkan sedulur papat ini merupakan komponen atau perangkatnya. Nah, ketika kita paham dan kita mampu menggunakannya dengan benar, ya apapun yang kita inginkan pasti akan terwujud dan pasti akan tercapai. Ya. Kembali tentang sedulur papat ya, Mas Wahyu mau bongkar dari nol ya, dari nol. Kalau mungkin ada dulur-dulur yang masih belum paham, taunya sedulur papat itu ya sedulur kita yang berwarna putih, yang berwarna merah, yang berwarna kuning, yang berwarna hitam ya. Nah, kali ini mau Mas Wahyu uraikan mulai dari nol ya, mulai dari nol. Nah, jadi sedulur papat itu perwujudannya itu mulai dari ketika kita mau lahir ke dunia ini. Nah, yang pertama adalah sedulur kita yang barep ya, yang disebut kakang. Yang kedua adalah kawah. Yang ketiga adalah adi, dan yang keempat adalah ari-ari. Nah, perwujudannya seperti apa? Kakang perwujudannya adalah air atau pelumas cairan bening yang keluar sebelum kawah keluar. Jadi kalau orang tua kita ya, ibu kita melahirkan, itu yang keluar dulu adalah minyak pelumas cairan berwarna bening yang dinamakan kakang. Nah, selanjutnya baru setelah pelumas ini keluar, barulah nanti kawah ini akan keluar. Nah, kawah di sini apa perwujudannya? Perwujudannya adalah air ketuban. Nah, jikalau kawah sudah keluar atau air ketuban ini sudah keluar, di sini bisa dipastikan bahwa sang adi itu juga akan keluar. Karena kawah dan adi ini beriringan ya, bergandengan. Jadi setelah kawah keluar dipastikan adinya juga keluar. Nah, setelah adi keluar akan diikuti oleh ari-ari. Ini kalau perwujudannya mulai dari manusia ini mau dilahirkan. Jadi kakang, kawah, adi, ari-ari. Adi ini boleh dibilang ini gerobak ya. Gerobak atau wadahnya. Atau disebut juga mungkin jabang bayinya, ini adi. Tapi jabang bayi ini kan hanya gerobaknya saja, di dalamnya ini yang disebut adi itu tadi. Lalu sifatnya bagaimana dari sedulur papat ini? Kalau kakang itu adalah angin ya, makanya ketika kakang keluar atau pelumas itu tadi keluar, dia sudah akan terus berjalan mengitari jagat raya ini dan dia akan terkikis oleh angin. Nah, bagaimana dengan kawah? Kawah ini bersifat air, yang mana air itu akan terus berjalan dan tidak akan pernah dia peduli dengan halangan, rintangan apapun, karena pasti akan dia lewati semua. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencarikan jalan daripada adi. Jadi
kakang itu bersifat angin, kawah itu bersifat air, dan selanjutnya adi. Adi itu sifatnya adalah aku. Aku adalah pemilik daripada gerobak ini. Selanjutnya adi, sifatnya adalah tanah. Ya, jadi adi itu bersifat tanah. Sedangkan ari-ari itu bersifat api. Nah, paham ya dulur-dulur ya, sampai di sini ya tentang sedulur papat ini ya. Kakang, kawah, adi, ari-ari ya. Kakang ini bersifat angin, kawah bersifat air, adi bersifat tanah, dan ari-ari bersifat geni atau api. Dari sedulur papat yang ada di dalam pribadi kita ini, itu mempunyai kembaran. Kembarannya juga ada 4 yang ada di jagat raya. Jadi ini jagat mikro, yang di jagat raya itu adalah jagat makro. Jadi sebetulnya semua yang ada di pribadi kita itu juga ada di jagat raya, dan semua yang ada di jagat raya itu juga ada di dalam pribadi kita. Ya karena memang unsurnya hanya 4. Unsur air, unsur udara, unsur tanah, dan unsur api. Kan tadi ada 4 ya unsur yang ada di dalam pribadi kita. Ada kakang, kawah, adi, ari-ari. Nah, 4 unsur kembaran yang ada di pribadi kita ini yang ada di jagat raya itu juga 4. Unsur air, unsur angin, unsur tanah, dan unsur api. Nah, kalau kita bicara letak atau posisinya, unsur air itu ada di timur yang berwarna putih, sedangkan unsur api ada di selatan yang berwarna merah, dan unsur angin itu yang berwarna kuning yang ada di barat, sedangkan unsur tanah itu ada di utara yang berwarna hitam. Nah, di sini tugas kita adalah mengenali sedulur papat yang ada di pribadi kita juga yang ada di jagat raya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya banyak sekali. Bermacam-macam, tergantung kemauan kita. Jadi 4 sedulur kita ini mempunyai fungsi, mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan perintah yang kita berikan. Nah, kalau ditanyakan, bukankah semua unsur kehidupan ini adalah Gusti Allah yang punya? Gusti Allah yang berkuasa? Betul. Makanya tadi Mas Wahyu sampaikan bahwa Gusti Allah itu, kalau Mas Wahyu memberikan contoh yang sederhana, itu tidak ubahnya seperti energi listrik. Jadi energi listrik ini di jagat raya ini itu memang sudah ada. Tetapi energi listrik itu tidak akan mampu kita wujudkan, lebih-lebih kita nikmati, kita terima manfaatnya kalau kita tidak paham perangkat-perangkatnya, apa saja yang harus kita siapkan. Jadi kalau energi listrik sudah ada, misal kita tidak akan bisa menikmati cahaya ini kalau tidak ada bolam, kalau tidak ada kabelnya, kalau tidak ada saklarnya, kalau tidak ada pitingannya. Nah, tugas kita adalah merakit perangkat-perangkat ini tadi dengan benar, sehingga listriknya bisa mewujudkan sebuah energi yang disebut energi cahaya,
melalui bolang itu tadi. Baru kita bisa menikmatinya atau kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, demikian halnya dengan Gusti Allah yang ada di dalam pribadi kita. Jadi kalau kita tidak paham perangkat-perangkat yang ada di dalam pribadi kita, sulit sekali untuk kita mampu menghidupkan energinya Gusti Allah dan kita wujudkan lalu kita nikmati manfaatnya. Kalau bahasa tolnya Mas Wahyu, ekstrimnya, kita tidak akan butuh perangkat apapun jikalau kita memang sudah betul-betul paham. Karena apa? Karena energinya Gusti Allah tidak sama dengan energi listrik itu tadi. Energinya Gusti Allah ini adalah energi yang maha luar biasa. Jadi ketika kita mampu, kita tahu sudah jalannya, apapun yang kita inginkan pasti akan terwujud, pasti akan terkabul. Nah, inilah kehebatannya para sesepuh kita, para leluhur kita di zaman dahulu, ya, khususnya para sesepuh di Pulau Jawa, ya, yang mempelajari semua unsur kehidupan ini memang dari dasar kehidupan pribadinya, bukan belajar dari buku, bukan belajar dari kitab yang dituliskan oleh manusia, tetapi belajar dari buku kehidupan yang ada di dalam pribadinya. Jadi memang banyak sekali ya dulur-dulur manfaat, fungsi daripada kita mengenal sedulur papat. Ini untuk berbagai macam hal yang kita inginkan. Untuk kita agar bisa terhindar dari mara bahaya, kita bisa kebal bacok, kebal tembak, kita bisa menghilang, kita bisa menerawang, kita bisa malih rupo dan lain sebagainya. Ini ilmu-ilmu leluhur di zaman dahulu ya, dulur-dulur. Boleh percaya, boleh tidak, tapi ini nyata pernah terjadi di Pulau Jawa khususnya ya. Jadi sekali lagi memang tidak mudah ya, dulur-dulur. Ini sedikit tadi penjabaran dari Mas Wahyu, tetapi memang tidak mudah di dalam memahaminya, di dalam mempelajarinya. Untuk itu butuh ketelitian, butuh juga kepandaian, butuh cara berpikir yang luas. Jadi butuh dasar-dasar yang memang harus kita perkuat sebelum kita mempelajari pemahaman-pemahaman tentang kejawen ya. Jadi sedulur papat sampai kadang kita lakukan ritual, kita berpuasa untuk mengenal sedulur papat, kita berpuasa untuk memerintahkan sedulur papat. Tapi pesan dan saran dari Mas Wahyu adalah pahami dulu ya dasar-dasarnya. Kalau panjenengan sudah paham, barulah nanti panjenengan terapkan di dalam kehidupannya panjenengan. Jadi intinya sedulur papat itu ada di dalam pribadi kita. Jangan digambarkan sebagai sosok ini, sosok ini, sosok ini ya. Tapi sedulur papat itu merupakan komponen memang di dalam kehidupan kita, dan itu mempunyai kembaran yang sama juga di jagat raya. Jadi semua yang ada di jagat raya itu sudah ada di pribadi kita, dan yang ada di pribadi kita ini juga ada di jagat raya. Tinggal kita mau memfungsikan yang mana. Makanya kalau panjenengan ingin hidupnya senantiasa mudah, jangan panjenengan yang ngiteri jagat ini, tapi monggo jenengan ringkes jagatnya yang dimasukkan ke dalam pribadi kita. Itu bahasa yang mungkin seperti mudah kedengarannya, tapi juga sulit untuk kita menerapkan di dalam kehidupan kita.
Mungkin um, sampai di sini dulu ya dulur-dulur ya, pemahaman tentang sedulur papat ya. Jenengan pelajari pelan-pelan, jenengan pahami. Nanti kalau ada yang belum paham mungkin Mas Wahyu bisa menyampaikan lebih leluasa ketika panjenengan mungkin khusus untuk yang memang ingin belajar tentang kejawen. Silahkan nanti hubungi admin Sinau Urip untuk bisa privat dengan Mas Wahyu, karena kalau komentar susah juga Mas Wahyu menjelaskan ya, kita ada banyak pertimbangan, keterbatasan juga. Jadi mungkin ini dulu aja ya dulu ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak. Monggo silahkan dipelajari dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.